Elastisitas ideologi Pancasila yang telah memunculkan persoalan dilematis dalam tafsir serta aplikasinya, orientasinya mau dibawa kemana, yang juga dikatakan cukup tidak jelas sebagai ideologi dan dasar negara. Adanya kitab rujukan yang jelas dan juga baku, anggapan mendorong setiap penguasa di Indonesia untuk menjadi otoriter, bebas menafsirkan dasar negara ini menurut seleranya masing-masing, sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk bertindak diktator serta berbuat zalim tanpa merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Baraya Pembelajar yang kali ini kita akan membahas sedikit tentang Hari Kesaktian Pancasila. Apakah ada hubungannya dan benar bahwa Hari Kesaktian Pancasila dengan sejarah erat terkait dengan Gestapo 1965? Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober berkaitan erat dengan peristiwa G30S PKI atau Gestapo 1965 yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Peringatan ini menyusul dikeluarkannya SK nomor 153 tahun 1967 pada 27 September tahun 1967 oleh Presiden Soeharto. Hal ini dipicu oleh peristiwa yang menewaskan 6 jenderal dan 1 ajudan pada tanggal 30 September 1965. Saat itu, otoritas militer dan juga kelompok keagamaan terbesar menyebarkan informasi bahwa insiden yang terjadi merupakan usaha dari Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mengganti ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Salah seorang staf dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, yaitu Dyasmas Sandi Swandaro, pernah menuliskan bahwa sejak peristiwa itu, serangkaian peringatan dilakukan mulai dari pemasangan bendera setengah tiang, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan pembuatan monumen Pancasila, serta kemudian gelar sebagai pahlawan revolusi terhadap korban dari gerakan tersebut. Instansi pemerintah dan juga sekolah-sekolah juga diwajibkan untuk melaksanakan upacara bendera. Pemerintah kala itu sangat percaya bahwa cara-cara ini sejalan dengan perjuangan membela Pancasila. Hal tersebut adalah pertarungan ideologi Pancasila dengan komunisme hingga akhirnya usaha komunisme untuk mengganti ideologi Pancasila mengalami kegagalan total. Itu sebabnya pada tanggal 1 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila terbukti dapat mencegah dan membungkam komunis serta Partai Komunis Indonesia PKI dari Indonesia. Sebelumnya, PKI dianggap telah melakukan sebuah gerakan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan di negeri ini. Kala itu, kekuatan politik dikuasai oleh 3 kekuatan yang sangat besar, yaitu nasionalis, agamais, dan juga komunis. Kondisi semakin diperparah dengan meningkatnya inflasi negara di kala itu yang semakin memperburuk keadaan. Peristiwa Gestapo 1965 merupakan tragedi nasional di mana dasar negara Pancasila akan diganti menjadi komunisme oleh PKI. Namun beruntung karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu ABRI saat itu dan juga rakyat di bawah pimpinan Soeharto dapat menggagalkan usaha PKI sehingga Pancasila masih menjadi dasar negara Republik Indonesia hingga saat ini. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat bertumbuh menjadi bangsa yang besar dan mampu menggerakkan seluruh bangsa untuk bersatu padu serta memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Doktrin Zionisme dalam Pancasila. Elastisitas ideologi Pancasila yang telah memunculkan persoalan dilematis dalam tafsir serta aplikasinya, orientasinya mau dibawa kemana, yang juga dikatakan cukup tidak jelas sebagai ideologi dan dasar negara. Adanya kitab rujukan yang jelas dan juga baku, anggapan mendorong setiap penguasa di Indonesia untuk menjadi otoriter, bebas menafsirkan dasar negara ini menurut seleranya masing-masing, sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk bertindak diktator serta
serta berbuat zalim tanpa merasa bersalah. Dan itulah yang selama ini sebagian orang menganggap ini adalah fakta yang terjadi. Menyaksikan berbagai dampak negatif akibat penerapan Pancasila yang salah kaprah, serta munculnya kekacauan pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri, mengundang berbagai atau beragam pertanyaan. Benarkah Pancasila merupakan produk dalam negeri atau buatan Indonesia sebagaimana dipahami banyak orang selama ini? Sebagai peletak dasar negara Pancasila, Bung Karno pernah mengakui banyak terpengaruh pemikiran dari luar, seperti dari Dr. Yun, dari Dr. Sun Yat-sen, dan seorang sosialis Belanda saat itu dalam merumuskan dasar-dasar ideologi kebangsaannya. Oleh karena itu, adakah kaitan historis dan ideologis antara doktrin Zionisme dengan Pancasila? Ternyata masih banyak misteri dalam Pancasila yang perlu diungkapkan secara terbuka dan terus terang oleh para ahli di bidang ini. Di dalam buku berjudul Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila yang menguak tabir pemikiran politik founding pada Republik Indonesia yang sekarang berada di hadapan kita, memang dimaksudkan untuk mengungkapkan sejarah Pancasila dan penerapannya di Indonesia dalam iklim di mana euforia reformasi sedang dikumandangkan gegap gempita. Kehadiran buku tersebut menjadi hal yang amat penting selain alasan-alasan politis dan juga sosial tentunya. Buku yang merupakan kompilasi dari berbagai karya tulis tersebut yang validitasnya dan kesahihannya tidak perlu diragukan juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mengungkapkan berbagai misteri yang ada pada Pancasila. Setelah menyaksikan secara gamblang perilaku politik penguasa Orde Lama dan tentunya juga Orde Baru dalam menerapkan ideologi Pancasila, tidak bisa tidak muncullah berbagai pertanyaan guna mengungkapkan lebih jauh tentang hal tersebut. Misalnya, mengapa saat itu Soekarno dan juga Soeharto mengesampingkan Piagam Jakarta yang merupakan ikatan moral bangsa Indonesia saat itu dan diputuskan melalui sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah berbulan-bulan lamanya dirumuskan. Dan juga ada pertanyaan, mengapa Soekarno menerima kaum mulhid dan juga PKI, Partai Komunis Indonesia, dalam wadah negara Pancasila? Padahal dia sendiri seorang muslim, bahkan pernah diangkat sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, dan pada waktu yang sama pula membubarkan Partai Islam Masyumi saat itu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalah menarik untuk diajukan. Mengapa Soeharto juga merehabilitasi Tapol PKI tetapi bersikap diskriminatif terhadap Tapol Muslim? Dan mengapa juga aliran kepercayaan ditumbuh suburkan di zaman Orde Baru, sementara di sisi lain Soeharto mengadu domba antar umat beragama saat itu? Urgensi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan sekaligus urgensi dari penerbitan buku tersebut menjadi semakin penting apabila kita mengaitkannya dengan agenda reformasi yang menjadi tuntutan rakyat sekarang ini. Bahwasannya rakyat menuntut lahirnya pemerintahan yang bersih dalam artian yang sebenarnya dari segala unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya. Dan juga ada anggapan mengadili Soeharto dan juga kroni-kroninya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menghapuskan dui fungsi ABRI saat itu. Nah, sedulur Baraya Belajar semuanya, demikian postingan ini. Barangkali jika memang ada yang ingin menambahkan, silakan di kolom komentar. Dan terima kasih menonton, semoga postingan ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.